Mulai aja Bu ya. Nunggu 10 menit kelamaan. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Saya melihat sudah mulai banyak yang join. Nanti sambil menunggu kita kita perkenalan dulu ya. Jadi selamat datang di webinar tentang Festival Kreativitas Mahasiswa. Jadi perkenalkan, nama saya Anugrah Pamoso Aji. Biasa di TI saya dipanggil Pak Nugi gitu ya. Kemudian saya di Atma selain sebagai dosen TI, saya juga saya sekarang diberi tanggung jawab untuk menjabat sebagai ketua tim penalaran. Ya, mungkin teman-teman ada yang baru dengar istilah tim penalaran. Itu adalah sebuah tim ad hoc, tim pembantu atau tim supporting untuk Pak Wakil Rektor 3 atau fungsi 3 yang membidangi kemahasiswaan, dan tugas pokoknya adalah untuk mengkoordinasi keikutsertaan mahasiswa-mahasiswa Atmajaya di lomba-lomba yang khususnya diadakan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Gitu ya. Jadi Atmajaya memang banyak lomba yang diikuti, tapi untuk yang untuk yang diadakan oleh Departemen Pendidikan Nasional itu kita punya satu tim sendiri yang namanya tim penalaran, karena memang ini adalah sebuah lomba yang dimana universitas itu harus ikut gitu ya, harus punya peserta dari mahasiswa. Nah, seperti misalnya adalah ya mungkin pernah Anda dengar juga, yaitu PKM atau program kreativitas mahasiswa. Nah, ya jadi itu nanti yang akan kita bicarakan pada hari ini, yang akan dipresentasikan oleh Bu Tika. Ya, nanti apa itu FKM, nanti biar Bu Tika yang menjelaskan, tapi nanti intinya kita akan mengarah ke sana, ke PKM 2024 gitu ya. Nah, kemudian sebetulnya nanti kita modelnya nyantai aja ya, jadi nggak usah terlalu tegang-tegang banget gitu ya. Jadi nanti narasumbernya adalah Bu Tika dan moderatornya adalah saya, tapi nanti bisa jadi posisi kebalik gitu ya. Saya narasumber, Bu Tika sebagai moderator. Jadi kita selang-seling aja gitu ya, karena ada informasi yang dibawa Bu Tika dan ada juga informasi yang saya bawa gitu. Jadi sekalian saja ya. Kemudian webinar ini kira-kiranya akan berlangsung semaksimal mungkin 1,5 jam kali ya, semaksimal mungkin. Tapi kalau nanti kita lihat animonya bagaimana, kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak nanti bisa ya lebih dikit nggak apa-apa lah ya, gitu ya. Supaya nanti ada gambaran itu ya, ini apaan sih, ini lomba apaan sih gitu. Ya, seperti itu. Dan ini saya perkenalkan juga narasumber kita adalah Bu Ratna Mustika Dewi, SSI, MSc ya. Beliau adalah dosen teknik industri, mengajar matematika, jadi beliau ini banyak mikir angka nih. Jadi selalu berkutat dengan angka gitu. Jadi, nah beliau ini juga termasuk dalam tim penalaran ya, tim penalaran Atmajaya tahun 2023-2024 gitu ya. Nah, saat ini beliau akan membawakan materi tentang pengenalan apa sih itu FKM ya. Dan kemudian webinar ini juga disupport oleh tim UKM-KM atau UKM Kreativitas Mahasiswa, yang ketuanya di sini ada Arya. Mana Arya? Arya hadir? Hadir Pak, hadir. Oke, itu ada Arya ya. Dan beberapa teman-teman di sini. Ya, baik. Mungkin untuk selanjutnya, untuk tidak membuang waktu banyak, mari kita langsung saja kita berikan waktu dan kesempatan untuk Bu Tika untuk bercerita mungkin ya. Ada ceritanya nanti Bu Tika, lihat aja. Oke. Oke, Pak. Monggo Bu Tika, saya berikan pada Anda. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nugi. Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman mahasiswa
Di sini ada 21 mahasiswa termasuk ada saya, ada Pak Nugi, dan saya kira ada teman-teman dari yang mewadahi untuk kegiatan FKM nanti. Mungkin saya coba untuk share screen terlebih dahulu. Oke, sudah terlihat ya teman-teman ya. Oke, sebelumnya tadi sudah dikenalkan oleh Pak Nugi ya, sebenarnya nama saya Bu Ratna Mustika. Nah, tapi karena nama Bu Ratna sudah ada yang memiliki, nah, jadi biasa teman-teman di kampus memanggil saya Bu Tika. Jadi kalau teman-teman pengen tanya lebih jauh lagi, nanti teman-teman bisa main di kampus FTI. Saya di ruang dosen 1, jadi nanti teman-teman kalau pengen tanya di luar mengenai PKM juga boleh gitu kan, asal kita bisa janjian dulu, seperti itu. Oke, mungkin kita tidak perlu berlama-lama. Jadi untuk kegiatan kali ini saya ingin mencoba men-sharing-kan. Jadi nanti sama Pak Nugi kita sambil sharing ya Pak Nugi ya. Jadi nanti mohon dibantu Pak kalau misalkan ada beberapa yang perlu ditambahkan. Jadi saya ingin sharing Siap. mengenai bagaimana sih kegiatan FKM, apa sih sebenarnya Festival Kreativitas Mahasiswa yang dilaksanakan oleh kampus kita. Kenapa sih harus ada FKM, kan ada PKM Bu, gitu kan. Kenapa sih kampus tuh menyelenggarakan kegiatan FKM untuk teman-teman. Nah, sebelum kita lanjut, mungkin saya sedikit membahas mengenai apa itu PKM, tapi nanti penjelasan lebih jauh mengenai apa itu PKM, saya kira nanti akan ada sesi tersendiri ya Pak Nugi ya, Iya, mengenai Bu, definisi betul. PKM dan lain Hmm. sebagainya, bagaimana prosesnya, bagaimana cara pencarian ide, itu nanti akan ada sesinya tersendiri, jadi teman-teman di sini tidak perlu khawatir, karena saya yakin di sini teman-teman di sini ada yang mungkin ngerasa PKM tuh apa sih gitu, atau mungkin ada yang takut dengan kegiatan PKM, ada mungkin mahasiswa yang merasa terbebani dengan kegiatan PKM ini. Nah, nanti karena itu kita dari tim penalaran nanti akan ada beberapa sesi yang akan nanti kita sharing-kan untuk mahasiswa agar nanti mahasiswa itu siap untuk mengikuti kegiatan PKM tahun 2024. Nah, sebelum itu mungkin saya akan sharing-kan sedikit sejarah dari PKM itu apa sih gitu kan. PKM itu sebelumnya tahun 1977, jadi PKM sebenarnya kegiatan yang mewadahi mengenai kreativitas mahasiswa itu ada dari tahun 1977. Jadi tahun 1977 itu namanya bukan PKM, namanya adalah Karya Alternatif Mahasiswa. Baru kemudian tahun 2001 itu ada yang berubah nama menjadi PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa. Jadi kenapa sih ada perubahan nama PKM? Tujuannya adalah agar kegiatannya itu lebih menyeluruh atau mungkin beberapa hal bisa mungkin beberapa tema atau dan lain sebagainya itu bisa terfasilitasi untuk mewadahi beberapa ide-ide mahasiswa. Jadi namanya diganti oleh Kemendikbud menjadi Program Kreativitas Mahasiswa. Nah, sebenarnya PKM itu tujuannya untuk apa sih teman-teman gitu kan. Jadi sebenarnya kenapa pemerintah itu menyelenggarakan kegiatan PKM. Jadi tujuannya adalah PKM itu adalah untuk proses pencarian ide atau kreativitas mahasiswa. Nah, saya kira teman-teman mahasiswa di sini karena teman-teman sudah mendapatkan beberapa theoretical di kampus dan juga melihat beberapa studi kasus di lapangan. Mungkin teman-teman di sini sebagai garda terdepan, karena di sini kalian kan mahasiswa, mahasiswa itu adalah aset berharga dari suatu negara, saya kira. Kenapa demikian? Karena mahasiswa, kalian akan memberikan ide-ide kreatif yang itu mungkin akan membantu untuk kemajuan bangsa kita. Nah, agak sedikit dramatis, tapi it's okay, nggak masalah. Jadi di situ program kreativitas mahasiswa tujuannya adalah untuk meningkatkan bagaimana mahasiswa itu lebih kreatif. Jadi suatu kompetisi untuk melihat kreativitas mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu saling berkolaboratif, dan juga bagaimana untuk melihat kedisiplinan mahasiswa untuk menyelesaikan beberapa permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan atau mungkin ide-idenya, seperti itu. Nah, mungkin saya bisa di sini sebelumnya Pak Nugi sudah memberikan template ke teman-teman. Nanti saya kira akan dibagikan ke teman-teman mahasiswa ya Pak Nugi ya? Iya, Bu, betul. Nah, jadi nanti template ini akan dibagikan ke teman-teman mahasiswa, jadi tidak perlu khawatir. Nanti teman-teman mahasiswa yang ingin gabung atau ingin mengikuti kegiatan PKM 2024, yang sebelumnya nanti akan ada kegiatan FKM, nanti akan diberikan template, jadi teman-teman tidak perlu khawatir mengenai kegiatan PKM 2024, seperti itu. Nah, kalau misalkan PKM itu sebenarnya, kalau mungkin nanti
pada sesi selanjutnya akan ditambahkan oleh, oleh pembicara yang lainnya. Jadi kegiatan PKM itu biasanya mereka itu menitik beratkan yang penting adalah di bagian template kalian. Jadi kalau template kalian itu sesuai, ide itu sebenarnya dilihat tapi tidak terlalu, signifikan. Benar ya Pak Nugi ya? Kalau berdasarkan pengalaman, biasanya untuk PKM itu penilaiannya adalah lebih menitik beratkan ke bagaimana template kalian. Misalkan kalian harusnya ada spasinya tidak sesuai, itu pasti langsung ditolak. Marginnya tidak sesuai, itu langsung biasanya ditolak. Atau mungkin karena uh, harusnya paragrafnya menjorok, tapi ada satu bagian paragraf yang tidak menjorok. Nah, ini biasanya itu bisa ditolak, kayak gitu. Nah, untuk ide bagaimana? Ide biasanya pasti akan dilihat karena untuk penilaian untuk pendanaan kan pertama kalian ada proses pendanaan dari Dikti kan. Nah, untuk bisa mendapatkan pendanaan biasanya nanti teman-teman itu idenya juga dilihat dan template-nya itu saya kira mutlak harus benar. Jadi nanti saya kira dari teman-teman kita dari tim penalaran dan juga dibantu teman-teman dari mahasiswa, nanti yang akan untuk kegiatan PKM 2024 nanti akan membantu teman-teman yang akan mengikuti kegiatan PKM 2024. Jadi di sini adalah untuk meningkatkan biar teman-teman itu tidak khawatir mengenai kegiatan PKM 2024. Jadi biar tidak merasa terbebani dengan kegiatan PKM. Karena kita dari tim penalaran dan juga teman-teman mahasiswa yang bergabung nanti akan membantu teman-teman untuk kegiatan untuk menuju PKM 2024. Nah, itu kan baru bridging-nya aja nih. Nah, ini baru bridging nih ke teman-teman. Nah, sekarang bagaimana sih sebenarnya program FKM itu? Kenapa ada FKM? Padahal tujuannya adalah untuk PKM 2024. Jadi karena kita tahu kalau misalkan PKM 2024 biasanya mahasiswa itu malas Bu gitu kan. Wah, kegiatannya udah banyak nih, praktikumnya banyak gitu kan. Padahal niatnya di awal ketika mau jadi mahasiswa, ketika mendaftar jadi mahasiswa, saya kira teman-teman di sini pernah dengar mengenai apa itu PKM, apa itu PIMNAS gitu kan. Nah, jadi mungkin teman-teman sudah tertarik, tapi mungkin karena kegiatan yang banyak di kampus, praktikumnya banyak, dan juga kegiatan-kegiatan yang lain di luar kampus itu juga banyak yang harus teman-teman ikuti. Jadi teman-teman tuh lupa mengenai kegiatan PKM yang teman-teman ingin ikuti ketika teman-teman SMA dulu. Nah, jadi karena itu dari kampus kita itu mengadakan kegiatan FKM dari Atma Jaya menyelenggarakan kegiatan FKM tahun 2024 yaitu adalah Festival Kreativitas Mahasiswa. Tujuannya adalah untuk mengumpulkan ide-ide kreatif. Jadi nanti kita akan inkubasi dari semua ide-ide kreatif mahasiswa yang ingin mengikuti PKM 2024, nanti akan ada kegiatan khusus, akan ada sesi-sesi khusus, yaitu tujuannya agar teman-teman bisa siap untuk mengikuti PKM 2024. Jadi ide-idenya tuh langsung kita inkubasi, jadi teman-teman nanti bisa mengikuti kegiatan PKM 2024 dengan lebih baik. Tujuannya sebenarnya seperti itu untuk kegiatan FKM 2023 ini. Kayak gitu. Jadi nanti kegiatan FKM, nah sebelumnya mungkin di sini akan di-sharingkan sedikit mengenai PKM. Saya kira tadi juga sudah saya bahas sedikit. PKM adalah untuk menjaring kreativitas mahasiswa, kolaboratif mahasiswa, dan juga tingkat disiplin mahasiswa. Nah, berdasarkan pedoman PKM 2023, PKM itu tujuannya adalah untuk mewadahi mahasiswa untuk menumbuh kembangkan mengenai HOTS atau Higher Order Thinking Skill, kreatif tadi, dan juga critical thinking melalui implementasi Tridharma. Nah, ini adalah filosofi PKM-nya ya, teman-teman ya. Yaitu dari kreatifnya, bisa dilihat soft skill-nya, kemudian dari program PKM dan juga indikator kinerja utama. Dan juga mungkin agak sedikit spoiler ya Pak Nugi ya, saya kira teman-teman nanti kalau misalkan lolos PKM atau mungkin lolos PIMNAS itu bisa di-convert-kan ke SKS ya Pak Nugi ya. Atau mungkin nanti bisa jadi dari kampus, bisa jadi ya, saya spoiler aja, nanti dari kampus saya belum ada. Siapa tahu nanti akan ada ya pengurangan biaya kampus gitu kan, atau dan lain sebagainya. Tapi saya belum tahu gitu kan. Siapa tahu nanti Pak Nugi bisa mengusahakan, siapa tahu. Kalau Tapi itu nggak belum sih. menjamin ya Pak ya. Kalau itu belum.
Oh Tapi iya, SKS ada tapi tetap, nanti nanti saya saya kira jelasin SKS. saya kira dari kampus akan memberikan benefit ya Pak ya. Pasti ada benefitnya, tapi Ada bentuk benefitnya benefitnya. apa saya kurang tahu Iya. gitu kan. Nah, siapa tahu nanti diberikan apa namanya mobil dalam bentuk saset gitu kan, dikasih Hot Wheels. Enggak. Oke. Oke. Nanti saya kira akan ada banyak benefit yang teman-teman dapatkan ketika kalian nanti mengikuti PKM tahun 2024 gitu. Nah, jadi sebenarnya untuk mungkin saya bisa sharingkan sedikit mengenai PKM. PKM itu apa aja sih, Bu? Nah, mungkin beberapa dosen ada pembagian PKM ada 8, tapi di sini saya membaginya menjadi 3 luaran. Jadi berdasarkan luaran, PKM itu dibagi menjadi 3. Luarannya apa aja sih, Bu? Gitu. Yang pertama adalah luaran produk. Jadi ada produk yang dihasilkan, kemudian yang kedua adalah luaran yang berupa artikel ilmiah, dan yang ketiga adalah luaran yang berupa video. Jadi ada PKM kan ada macam-macam, ada pengabdian kewirausahaan, ada PKM kewirausahaan, kemudian PKM yang berhubungan dengan teknologi, kemudian yang berhubungan dengan pengabdian, kemudian karsa cipta dan lain sebagainya. Nah, tadi saya bagi menjadi 3 berdasarkan luaran ada 3, yaitu yang pertama berdasarkan produk luarannya berupa produk, dan yang kedua luarannya berupa artikel ilmiah, dan yang ketiga adalah luarannya berupa video. Nah, luaran berupa video ini saya kira adalah suatu kompetisi yang baru. Ini baru dilaksanakan, saya kira baru dikompetisikan tahun 2019 ya Pak Nugi ya. Mengenai PKM GFK ini FGK. video ini, FGK ini. Karena ini sebelumnya ketika saya mahasiswa dulu, spoiler aja ini nggak ada. Jadi PKM video ini saya baru tahu, oh sekarang ada ya gitu PKM yang luarannya dia berupa video gitu kan. Karena saya dulu luarannya biasanya adalah artikel ilmiah, atau mungkin luarannya adalah suatu produk kayak gitu. Nah, baru tahun 2019 ini ada yang berupa luarannya video nih. Jadi teman-teman yang suka edit-edit video atau apa, mungkin nanti bisa, wah ayo nih ajak teman-teman nih, daripada kalian hanya edit-edit video, ya bukan hanya sih, saya kira edit video di di TikTok, di Instagram dan lain sebagainya itu salah satu skill juga untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan bagaimana branding kita ya kan di sosial media. Karena branding di sosial media itu saya kira cukup perlu juga. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan keahlian kalian untuk membuat video, ide-ide kreatif kalian itu dituangkan dalam suatu kompetisi. Nah, silahkan kalian nanti bisa mengikuti namanya PKM yang luarannya berupa video. Nah, itu saya hanya spoiler aja. Jadi PKM-nya itu saya kira ada 8 ya di sini ya Pak ya, Pak Nugi ya. Nah, ini ada 8 luarannya. Nah, ini ada yang luarannya ada 3, berdasarkan luaran, PKM itu saya bagi menjadi 3, tapi PKM sendiri itu ada 8. Nah, ini ada riset eksakta, ini berarti luarannya dia adalah berupa artikel ilmiah ya Pak ya. Wirausahaan berarti ini produk, pengabdian masyarakat, ini berarti produk juga, kemudian penerapan iptek, teknologi ini juga produk, karsa cipta ini juga produk, karya inovatif ini juga karya inovatif ini apa Pak? Prototipe ya Pak ya, berarti produk juga. Prototype, ya. Nah, kemudian GFT ini dia adalah luarannya dia nanti berupa tulisan atau artikel ilmiah, PKM AI, artikel ilmiah, kemudian juga nah ini FGK nih, video gagasan konstruktif. Bagaimana teman-teman berkompetisi dengan video yang teman-teman buat. Nah, itu hanya spoiler aja. Nanti akan dibahas, saya kira nanti akan ada sesi khusus ya Pak Nugi ya. Sebenarnya PKM perusahaan tuh apa sih dan bagaimana sih harus pencarian idenya, teman-teman harus mempersiapkan apa gitu kan. Nah, karena di sini untuk kalau luaran produk biasanya teman-teman harus ada mitra. Nah, mitranya, pencarian mitra bagaimana, prosesnya bagaimana, teman-teman tidak perlu khawatir, nanti akan ada sesi khusus kita dari tim penalaran dan juga teman-teman mahasiswa yang ikut dalam tim penalaran, nanti akan membantu teman-teman untuk pencarian ide dan juga untuk mendalami lebih jauh apa itu PKM. Jadi biar teman-teman nanti siap untuk road to PKM 2024, gitu ya Pak Nugi ya. Siap. Oke, sebenarnya untuk alur PKM, nah ini adalah untuk kegiatan PKM. Nah, FKM tadi saya share-kan di awal, FKM adalah suatu festival untuk memfasilitasi atau membantu teman-teman untuk menginkubasi mengenai ide-ide yang kalian punya. Jadi dari ide-ide nanti akan dibantu oleh kita dari tim penalaran, nanti akan dibantu untuk menuju PKM 2024 seperti itu. Jadi kita akan ada kompetisinya dulu, tapi kompetisinya adalah kompetisi internal,
yang dilaksanakan oleh kampus kita Atmajaya, kayak gitu. Oke, kemudian di sini, kita dari tim Nelaran, terlebih Pak Nugi ini sudah membuat ini roadmap-nya. Nah, jadi teman-teman di sini, dari peserta FKM, jadi peserta kegiatan FKM nanti, teman-teman cukup mensubmit abstrak ide kreatif FKM. Nah, jadi di sini dari teman-teman, dari peserta FKM nanti silakan submit ide kreatifnya. Jadi nanti teman-teman silahkan bentuk kelompok dulu ya, pasti ya Pak Nugi ya. Bentuk kelompok Ya, dulu bisa 3 atau 5 mahasiswa, nanti bisa 3 atau 5 mahasiswa tergantung dari PKM atau ide kreatif apa yang kalian punya. Nah, nanti misalkan di sini kan nanti akan ada beberapa statement-nya kalau misalkan PKM yang berupa video, luaran video, itu nanti ada berapa mahasiswa, kelompoknya harus ada berapa gitu. Saya kira rata-rata itu 3 sampai 5 mahasiswa. 3 sampai 5 ya. Iya, 3 sampai 5 mahasiswa saya kira untuk PKM rata-rata. Nah, jadi teman-teman nanti silahkan bentuk kelompok, kemudian kalian brainstorming, sharing, kira-kira nih dengan permasalahan yang ada di Indonesia nih, gitu kan. Nah, kira-kira apa sih, kegiatan apa sih yang bisa kalian sumbangsihkan gitu kan, ide-ide kreatif apa sih, ide kreativitas apa sih yang bisa kalian sharing-kan, bisa hubungannya dengan ilmu pengetahuan yang kalian dapat di kampus, atau mungkin kalian bisa punya ide-ide kreatif yang kalian dapatkan di lingkungan kalian, kayak gitu. Kemudian, jadi dari ide kreatif itu silahkan kalian buat abstrak. Ketentuan abstraknya seperti apa nanti akan di-sharing-kan ya Pak Nugi ya, nanti akan ada ketentuannya, ada berapa Mhm. jumlah kata yang harus kalian tulis, di dalam abstrak itu nanti meliputi apa aja. Nah, nanti akan ada ketentuan kita dari tim penalaran. Jadi teman-teman silahkan cari ide dulu, tapi sebelum cari ide, cari kelompok dulu, kemudian kalian cari ide kira-kira akan membuat apa, dan kemudian dibuat abstrak dari ide kreatif yang kalian punya tadi. Nah, kemudian dari kita, dari panitia FKM, dari tim penalar dan juga UKM-KM, nah nanti akan melakukan pemeriksaan abstrak dari ide kreatif FKM teman-teman. Jadi nanti dari abstrak idenya, jadi sebelum kalian membuat format seluruh PKM yang sudah kalian buat panjang kan saya kira berhalaman-halaman, jadi nanti teman-teman akan menyeleksi dulu ide kreatifnya, dari teman-teman UKM-KM dan juga tim penalaran akan melakukan pemeriksaan dari, abstrak ide kreatif yang teman-teman buat. Kemudian jika sudah dilakukan pemeriksaan ide, nanti akan ada proses revisi. Nanti saya kira akan ada beberapa saran yang diberikan dari tim UKM-KM dan juga tim penalaran. Itu nanti akan ada proses revisi abstrak. Nah, kalau sudah nanti teman-teman tidak perlu khawatir, nanti dari tim penalaran UAJ nanti kita akan ada workshop khusus untuk pembuatan proposal FKM, FKM yang pertama. Jadi nanti akan ada workshop pembuatan, jadi saya kira nanti akan sangat membantu teman-teman dalam penulisan proposal. Tadi saya sharing-kan di awal, berdasarkan pengalaman, biasanya PKM itu banyak lolosnya. Ide kreatif iya, itu salah satu proses penilaian, saya kira itu mutlak, tapi biasanya banyak sekali mahasiswa itu yang gagal karena formatnya salah. Kemudian karena penghitungan finance-nya tidak sesuai gitu kan. Nah, dan juga biasanya ini terlalu mengada-ada nih. Misalkan beli alat tulis harganya 2 juta, sangat tidak make sense kan. Jadi teman-teman nanti apakah itu harus dimurah-murahkan, Bu? Tidak. Karena kan kita nggak tahu di lapangan harganya berapa. Kalau berdasarkan pengalaman sih teman-teman, kalau misalkan untuk membuat keuangan dan lain sebagainya itu dibuat misalkan nih dari jatah, Kemenristek-Dikti itu memberikan maksimal 10 juta, dimaksimalkan aja 10 juta nggak masalah gitu kan. Nah nanti teman-teman tinggal, misalkan nah tapi yang penting reasonable, misalkan untuk transport nih, untuk per orang transport maksimal 100.000. Jangan buat kalian per orang transport 500.000 atau 1 juta ketika menuju mitra, jangan seperti itu ya. Nanti saya kira nanti akan ada workshop khusus yang membahas hal ini, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Jadi, kita, dari tim penalaran dan juga panitia FKM dari UKM-KM nanti akan mencoba bagaimana akan, memfasilitasi untuk kegiatan PKM 2024 ini. Jadi nanti teman-teman ada ide kreatif, jadi jangan terlalu merasa terbebani dengan kegiatan PKM 2024, karena teman-teman di sini saya yakin akan difasilitasi oleh kampus ya Pak Nugi ya.
Ada workshop pembuatan proposal, kemudian nanti juga teman-teman akan dibantu untuk proses-proses selanjutnya. Nanti akan ada proses konsultasi, diskusi, dan lain sebagainya. Nah, dari adanya kegiatan workshop pembuatan proposal FKM yang pertama, nanti akan ada sesi konsultasi proposal FKM yang ini nanti akan difasilitasi oleh panitia FKM dan juga tim penelaran UAJY. Setelah melewati konsultasi proposal, nanti akan ada workshop yang kedua, workshop pembuatan proposal FKM yang kedua. Saya di sini bisa jadi adalah yang pertama untuk formattingnya, kemudian dan juga ide kreatif itu sebenarnya bagaimana sih untuk kegiatan PKM itu, dan kemudian untuk workshop selanjutnya saya kira nanti akan dibantu bagaimana untuk proses penulisan finance-nya, penghitungan finance-nya yang sangat sebenarnya itu sederhana untuk finance, tapi mungkin beberapa mahasiswa akan merasa terbebani di sana atau mungkin kebingungan karena mungkin ini gimana ya Pak ya? Untuk membuat gimana caranya 10 juta ini bisa terfasilitasi, bisa memfasilitasi ide kita dan juga itu reasonable gitu kan. Dan jangan sampai ini pengalaman saya juga, jadi saya tuh dulu pernah jadi antara pengeluaran dan yang apanya itu tidak balance, jadi itu gagal di sana di proposalnya, itu pernah juga saya buat proposal yang seperti itu. Jadi nanti, karena itu nanti dari tim, UAJ nanti akan ada workshop khusus, yaitu untuk memfasilitasi teman-teman untuk menghindari kesalahan-kesalahan, kayak gitu. Nah, selanjutnya nanti akan ada proses konsultasi nih teman-teman, gitu kan. Kemudian nanti, setelah ada proses konsultasi FKM yang kedua, setelah workshop-nya, nanti teman-teman langsung submit proposal full finalnya dari kegiatan FKM, kayak gitu. Nah, format FKM nanti akan disesuaikan dengan format PKM, teman-teman. Tujuannya apa? Karena kan tujuan kegiatan FKM kita, Festival Kreativitas Mahasiswa yang dibuat oleh Atmajaya ini, tujuannya adalah untuk memfasilitasi PKM 2024. Jadi nanti kegiatan FKM ini akan disesuaikan dengan format proposal untuk PKM 2024. Nah, apakah nanti, Bu, kalau misalkan nanti PKM saya akan nambah orang, kan tadi jumlah anggotanya mungkin 3 sampai 5 mahasiswa, tiba-tiba untuk kegiatan PKM setelah FKM ini saya pengen nambah orang lagi, boleh nggak, Bu? Boleh boleh aja. Atau mungkin akan ditambahkan ide atau lain sebagainya, boleh nggak, Bu? Boleh boleh aja. Jadi, kegiatan FKM ini adalah untuk menginkubasi mengenai ide teman-teman menuju road to PKM 2024, seperti itu. Jadi teman-teman di sini silahkan kalau yang punya ide-ide kreatif yang kalian dapatkan ketika kalian kuliah, atau mungkin ketika kalian berada di lingkungan atau circle kalian, kalian bisa tuangkan dalam kegiatan FKM 2023 ini, kayak gitu. Nah, kemudian nanti kita akan ada pemeriksaan berkas proposal, ada penjuruan FKM oleh teman-teman dari tim penalaran, baru pengumuman pemenangnya. Nah, itu adalah alurnya kegiatan FKM tahun 2023-2024 ini. Jadi, kegiatan FKM adalah kegiatan kreativitas mahasiswa menginkubasi ide yang ada di kampus kita untuk menuju road to PKM 2024. Biar nanti ketika PIMNAS, ya kita cukup bangga lah, minimal ada 10 kelompok ya, Pak, ya, di PIMNAS, atau mungkin ya 5 lah Pengennya gitu, bisa lolos 50, Bu. PIMNAS. Amin 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 Pengennya amin. 50 Semoga minimal. iya, targetnya PKM-nya 50 proposal bisa Iya. didaftarkan nih teman-teman gitu kan. Yang lolosnya berapa ya, kita harapannya 50%-nya bisa lolos Danai Dikti ya, Pak, ya. Atau ya biar nanti ya Amin. cukup berbangga lah gitu kan. Nah, jadi di sini, silahkan teman-teman saya harap nanti bisa di-sharing-kan ke anggota yang lainnya. Maksudnya teman-teman mahasiswa yang lainnya, kemudian teman-teman silahkan bentuk kelompoknya, cari ide kreatifnya, dan dikasih tahu teman-temannya tidak perlu khawatir dengan kegiatan PKM, tidak perlu terbebani, tidak perlu khawatir karena ada kegiatan FKM yang diselenggarakan oleh universitas yang nanti akan membantu teman-teman untuk menuju PKM 2024. Kayak gitu sih sebenarnya teman-teman. Nah, itu untuk, diagram proses, FKM-nya. Nah, di sini nanti akan ada alur proses, PKM. Nah, nanti di sini saya kira akan dijelaskan dalam workshop selanjutnya ya, Pak Nugi, ya. Jadi untuk alur PKM nanti akan dijelaskan dalam workshop selanjutnya, karena di sini kita akan ada, yang paling terdekat adalah ada kompetisi FKM untuk Atmajaya. Jadi saya akan menjelaskan pada alur untuk FKM-nya, kayak gitu. Itu adalah alur FKM-nya, mungkin itu saja yang bisa saya sharing-kan Pak Nugi.
Nah, ini untuk Ya, abstraknya, ide inovasinya nanti akan di-sharing-kan oleh Pak Nugi atau saya nih, Pak? Yang bagian ini. saya boleh nanti saya sharingkan. Oke, nanti di-sharing-kan Pak Nugi sekalian Pak Nugi memberikan contoh ide-idenya ya, Pak. Ada. Jadi intinya sebelum saya kembalikan ke Pak Nugi, kalau menurut saya adalah teman-teman tidak perlu merasa terbebani, tidak perlu khawatir dengan kegiatan, saya pengen PKM, tapi saya takut nggak mampu. Jangan sampai berpikiran kayak gitu ya Pak Nugi ya. Ya, Betul. memang PKM itu akan menyita banyak waktu, tapi teman-teman harus tahu dong exposure yang akan kalian dapatkan ketika kalian nanti ngikutin kegiatan PKM. Ketika kalian nanti apalagi lolos PIMNAS, wah itu luar biasa sekali sih, itu bakal mendapatkan experience yang luar biasa, exposure yang luar biasa yang akan teman-teman dapatkan, karena itu adalah salah satu ajang, PIMNAS adalah salah satu ajang kompetisi yang bergengsi yang ada di Indonesia, antara mahasiswa yang ada di Indonesia kalau menurut saya. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan lolos PIMNAS, nanti kalian akan berkompetisi kegiatan. Jadi kalian berkompetisi kreativitas. Kurang keren apa coba gitu kan. Jadi kalian berkompetisi kreativitas antar mahasiswa yang ada di Indonesia. Itu adalah untuk kegiatan PIPNAS, itu exposure yang akan kalian dapatkan. Apakah itu saja, Bu? Enggak. Saya kira nanti kalian akan, dari kampus saya kira nanti juga akan ada benefit yang akan ditawarkan oleh kampus dan lain sebagainya. Jadi tidak perlu khawatir dengan kegiatan itu, gitu. Itu aja sih Pak Nugi dari saya. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir mengenai kegiatan PKM 2024, ayolah tuangkan aja idenya, gitu kan. Karena sudah dari kampus ada kegiatan FKM yang akan memfasilitasi teman-teman. Jadi nanti sudah ada proses seleksinya, ada proses revisinya, kemudian ada juga kegiatan-kegiatan workshop yang akan membantu penulisan teman-teman, gitu. Itu saja dari saya Pak Nugi. Oke, Nanti mungkin terima kita kasih. bisa sharing ya Pak Nugi ya. Saya. Siap. Oke, terima kasih banyak teman-teman dan Oke. saya kembalikan ke Pak Nugi. Baik, terima kasih Bu Tika. Luar biasa ini. Saya juga baru tahu kalau PKM itu mulai dari tahun 1977. Ternyata Bu Tika ini pakar sejarah PKM. Biasa Pak, ini Pak, mendengar Mantap. berarti ilmu ini Pak, 8 tahun yang lalu saya masih tercerah di pikiran Masih saya, ada Pak. ya? Masih Saya malah sisa-sisanya nggak. masih ada, Pak, gitu. Oh gitu ya. Berarti ganti nama jadi PKM itu waktu saya masih S1, tingkat 3, Nah, 2001 ya. Oke. iya. Oke, saya kan nanti lanjutkan, presentasi dari Bu Tika, tapi kalau misalkan ada yang mau bertanya nanti silakan saja, misalkan ada ide pertanyaan, nah itu nanti bisa langsung aja ditulis di kolom chatting, nanti kita lihat, nanti dari mungkin tim dari UKM-UKM mungkin bisa ngingetin ya kalau ada pertanyaan langsung saja, begitu. Jangan malu-malu ya, jadi tanya aja nggak apa-apa kalau nggak berani ngomong pakai speak up di ini, di apa, di apa namanya, di mic, diin aja, di chatting aja nggak apa-apa. Oke. Kemudian ini ada pengumuman dari Mas Arya, ada presensi webinar, silakan nanti diisi bagi yang, sudah ada di sini. Kemudian berikutnya saya akan, sedikit men-share-kan beberapa hal ya. Saya coba share screen dulu. Ini share screen-nya mana nih ya? Oh ini, lupa. Oke, saya share screen-kan dulu. Ya, jadi ini tadi yang sudah ditunjukkan oleh Bu Tika ya, bahwa ini adalah filosofi PKM, ya. Kemudian, ya jadi nanti, kalau kita lihat dari prosedur ininya ya, ini prosedur PKM-nya, bukan FKM-nya. Jadi tolong dibedakan antara PKM dan FKM. Ini nanti yang akan kita hadapi tahun 2024. Nah, ini saya menggunakan referensi tahun 2023 karena pedomannya 2024 itu belum rilis ya. Biasanya dia rilisnya tuh sekitar Februari atau Maret begitu ya. Nah, kalau kita mengacu kepada pedoman tahun 2023, maka inilah prosesnya ya. Proses awalnya itu, jadi nanti Anda mahasiswa akan menyusun proposal, kemudian nanti dari tim penalaran itu ada evaluasi internal. Nah, makanya kita ada FKM kan, makanya kita evaluasi internalnya itu kita, jalankan dengan membentuk atau mengadakan FKM ini. Kemudian ada istilah operator perguruan tinggi. Kalau
bisa dilihat di sini operator perguruan tinggi ini siapa sih gitu. Itu nanti adalah satu ada sekretaris dari Parek 3, sekarang namanya Mbak Pipit ya. Itu nanti yang akan mengurusi operator. Jadi kalau di lomba-lomba dikti itu kebiasaan beberapa ada yang menggunakan operator. Jadi maksudnya nanti, operator ini nanti dia istilahnya itu mengumpulkan informasi berapa proposal yang akan dikirim, kemudian nama-nama pembimbingnya siapa saja, kemudian nanti dari universitas akan membuat sebuah berita acara. Nah ini ya nanti bagian administrasinya paling ribet, makanya nanti untuk mengurangi keribetan ini, makanya nanti kami akan mengkoordinasi untuk para calon peserta PKM nanti itu untuk supaya lancar administrasinya, nanti kami akan menjembatani dengan operator perguruan tingginya, gitu ya. Seperti itu. Nah, kemudian tambahan lagi dari Bu Tika tadi, kenapa kita membuat FKM itu karena biasanya jarak antara pedoman PKM dengan deadline-nya itu biasanya cuma sebulan. Sehingga kalau cuma sebulan, kalau kita mulai dari nol, ya, begitu muncul, itu pun biasanya muncul dari Diknasnya munculnya mungkin tanggal 1 Maret misalnya gitu ya. Itu nanti informasinya nyampe ke kita tuh seminggu kemudian gitu. Jadi sangat mepet sehingga alangkah lebih baiknya kalau kita nanti membuat dulu proposalnya. Ya, jadi kita menggunakan referensi tahun 2023, nanti ketika rilis pedoman yang baru, itu nanti biasanya ada perubahan-perubahan sedikit dan kita nggak perlu bekerja keras terlalu banyak di situ ya. Idenya sudah ada, kemudian draft proposalnya sudah ada gitu ya. Makanya nanti di FKM ini, nanti target akhirnya adalah proposal yang menggunakan aturan penulisan proposal berdasarkan pedoman PKM 2023 gitu ya. Sehingga nanti pada saat setelah muncul pedoman 2024 tinggal direvisi beberapa hal yang masih kurang atau nggak ada gitu misalnya gitu ya. Nah, biasanya ada beberapa hal terkait biasanya penganggaran, misalkan perguruan tinggi harus menganggarkan berapa, kemudian nanti kita tim dari PKM akan minta dana berapa gitu ya. Biasanya tuh berubah-berubah gitu. Nah itu. Ya kalau tahun kemarin itu pendanaannya adalah, coba saya cek dulu ya. Itu biasanya, nah kalau yang 2023 itu kita bisa minta 10 juta, 6 sampai 10 juta untuk Belmawanya. Belmawanya satu unit di Depdiknas ya, gitu. 6 sampai 10 juta. Nah, tapi nggak tahu nanti tahun 2024 nanti berapa, kita belum ada informasi, ya nanti siap-siap aja nanti. Nah, jadi ini seperti ini ya, biaya dan kegiatannya. Nah, kemudian ini nanti akan berjalan sangat panjang begitu ya. Nah, tapi nanti kalau di PKM itu nanti akan ada 3 bagian besar, yaitu pertama adalah submitting proposal, kemudian nanti ada penetapan pendanaan. Jadi kalau proposal Anda itu lolos ke Dikti, ya nanti itu ada pengumuman pendanaan atau insentif, sehingga nanti akan dikerjakan dalam waktu sekitar 4 bulan sampai 5 bulan. Setelah itu akan ada pengumuman masuk ke PIMNAS. Itu biasanya ada evaluasinya dengan nama PKP 2 ya gitu. Nah, tapi itu nanti aja ya, nanti aja. Tapi yang penting sekarang kita menyadari bahwa untuk bisa ikut PKM itu ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Nah, kita lanjut ke FKM ya. Jadi nanti di FKM itu ada dua kegiatan besar yang akan dilakukan. Pertama adalah pembuatan abstrak ide kreatif Anda ya. Ya, jadi silakan Anda memikirkan masalah-masalah yang ada. Mungkin Anda menemukan masalah di masyarakat, atau Anda menemukan masalah di kampus, atau menemukan masalah ya mungkin dari rumah ya, ide masalahnya mungkin ada di rumah. Kemudian Anda coba membuat kira-kira apa sih solusi yang bisa diberikan untuk masalah ini yang kreatif gitu ya. Jadi ada kata kreatifnya ini cukup penting, karena ini nanti kita lihat ya, saya sudah
buatkan untuk apa namanya, rubrik penilaiannya ya, ada faktor kreatifnya. Jadi itu nanti yang akan kita explore ya. Nah, tahap ini itu tidak memerlukan skema ya, tidak memerlukan skema. Jadi, kita jangan berpikir dulu tentang, "Oh, nanti saya akan masuk ke PKMK atau PKM RSH atau PKM RE." Tidak perlu berpikir seperti itu, langsung aja berpikir tentang idenya, ya. Berpikir tentang idenya tanpa berpikir masalah, eee, akan masuk ke, skema mana. Karena skema itu nanti akan kelihatan ketika nanti idenya sudah muncul, gitu ya. Misalnya Anda mau buat ide, "Oh, saya mau punya ide, ternyata saya punya ide bisnis nih. Saya punya ide bisnis, bikin satu karya apa gitu yang kreatif dan itu ternyata punya nilai jual." Nah, jangan berpikir tentang skemanya, bikin dulu idenya, tuliskan gitu ya, nanti kita lihat formatnya seperti apa, nanti setelah itu, setelah kita kumpulkan, nanti kita akan ikuti beberapa workshop yang akan memetakan ide Anda itu akan masuk ke apa namanya, akan masuk ke skema yang mana gitu ya. Jadi muncul ide dulu, setelah itu kita muncul, bisa kelihatan nanti skemanya apa, gitu ya. Nah, kemudian tadi menambahkan Butika, sebetulnya memang idealnya kita, Anda untuk mengikuti FKM Anda sudah harus membuat kelompok ya, 3 sampai 5 orang. Tetapi karena waktu ini pendek, ada kemungkinan besar Anda belum punya kelompok, gitu ya. Nah, jadi kami mentoleransi itu, sehingga Anda boleh saja misalkan Anda punya ide, idenya dari Anda sendiri, Anda bisa daftarkan langsung saja ke FKM tanpa tanpa, punya anggota kelompok ya, untuk abstraknya ya. Nah, nanti kan semakin waktu berjalan kan Anda sambil mencari anggota kelompok, Anda mengikuti workshop segala macam. Nah, baru nanti, kewajiban memiliki kelompok itu nanti ada pada saat, Anda Anda men-submit draft proposalnya, ya. Jadi, kita lihat di sini, nah ini skemanya. Nah, di sini ada submit abstrak, ya, bisa perbesar. Jadi ada 2 kegiatan, submit abstrak. Mungkin kalau ada keperluan revisi silakan bisa direvisi, ya. Nah, kemudian ini kayaknya aku salah deh. Submit final, oh sebentar. Pemeriksaan ini nanti saya perbaiki ya, ini harusnya revisi abstrak sih sebetulnya, bukan draft proposal. Draft proposal itu nanti ada di bawah, ya. Tuh. Nah, jadi nanti pada saat pengumpulan abstrak itu tidak perlu harus berkelompok ya, jadi bisa Anda secara individu men-submit idenya, tapi nanti sambil waktu berjalan ada workshop-nya gitu ya, itu nanti Anda, eee, akan mencari anggota-anggota kelompoknya. Sehingga pada saat ini submit versi proposal finalnya untuk FKM, itu Anda harus sudah mendaftarkan anggota kelompoknya gitu ya. Jadi nanti kita sudah punya draft draft PKM yang nanti akan apa namanya, siap di-submit ke PKM 2024 gitu ya, gitu. Oke. Nah, kemudian nanti, sebenarnya gini sih, dalam peraturan PKM itu ada beberapa skema yang nanti mewajibkan, eee, ada 1 orang mahasiswa yang bidangnya sama gitu ya. Ada beberapa skema, misalkan kalau skema ini, misalkan PKM RE ya, misalkan ada penelitian tentang biologi misalnya begitu ya. Nah, itu minimal ada 1 mahasiswa yang bidangnya biologi gitu ya. Jadi, itu mewajibkan itu ada. Tapi ada yang tidak mewajibkan keterkaitan antara bidang studi misalkan misalkan pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat ini tidak mewajibkan tidak tidak mewajibkan keterkaitan antara bidang studi mahasiswa dengan kegiatan pengabdiannya. Jadi misalkan untuk pengabdian masyarakat, pengabdian masyarakat misalkan pemberdayaan masyarakat desa untuk bisa mengolah misalkan produk singkong misalnya gitu ya. Nah, di situ nggak ada orang biologinya nggak masalah gitu ya, itu kalau pengabdian masyarakat. Tapi kalau penelitian tentang singkong misalnya gitu ya, itu harus ada mahasiswa biologinya, gitu. Nah nanti sambil sambil saya update lagi, pedomannya sebetulnya belum selesai di-update karena masih ada, saya belum nambahkan misalkan template untuk laporan sorry,
template untuk proposal finalnya. Yang saya sudah buat di sini adalah template untuk abstraknya ya. Nah, nanti silakan Anda mengumpulkan abstraknya, kemudian untuk abstraknya ini strukturnya adalah sebagai berikut. Jadi ini supaya abstraknya tertata saja sebetulnya sih. Tapi yang diwajibkan sebetulnya adalah ini panjang maksimalnya, sudah panjang maksimal harusnya ya. Maksimal abstrak adalah 250 kata. Jadi jangan sampai lebih dari 250 kata ya maksimalnya. Nah, abstrak ini sendiri itu terdiri atas 5 bagian. Yang pertama adalah latar belakang. Itu kira-kira bisa 1 sampai 3 kalimat. Tapi ini sebetulnya cuman ini ya, ini sebetulnya hanya kalau bahasa Jawanya itu apa ya, ancer-ancernya gitu loh. Jadi kalau Anda misalkan terpaksa membutuhkan latar belakang 4 kalimat misalnya gitu ya, ya nggak masalah gitu ya. Jadi ini cuma ancer-ancernya aja, supaya nggak terlalu pendek atau nggak kepanjangan gitu. Jadi ancer-ancernya segitu. Kemudian deskripsi masalah, ya 1 sampai 3 kalimat, ide inovasi karya cipta atau ide penelitian atau ide bisnis atau ide pengabdian ya, itu 1 sampai 6 kalimat. Mitranya jika Anda ternyata, sekarang sudah kebayang punya mitra, misalkan mitra itu misalkan, ada sebuah UKM, misalkan Anda mau membuat, karena masalahnya Anda temukan di sebuah UKM atau di sebuah toko atau di sebuah apa, misalkan di sebuah kelurahan misalnya gitu ya. Nah, itu dijelaskan juga mitranya itu siapa gitu ya, siapa dan, apa namanya, masalah mereka itu apa gitu. Nah, kemudian nomor 5 perkiraan hasil. Perkiraan hasil itu misalnya kalau penelitian Anda adalah di bidang biologi, misalkan penelitian tentang kosmetik yang bisa membuat kulit menjadi kinclong, tapi bebas gigitan nyamuk misalnya gitu. Nah, Anda akan memperkirakan hasilnya adalah sebuah sebuah apa namanya, senyawa atau sebuah apa ya istilahnya itu ya, nah sebuah krim misalnya gitu ya, itu perkiraan hasilnya. Nah, itu silakan Anda, eee, apa namanya, coba apa, dirancang gitu ya. Kemudian, setelah abstraknya ada kata kuncinya. Kata kunci 1, kata kunci 2, misalnya kalau pengabdian masyarakat, misalnya ke panti asuhan misalnya gitu ya. Mungkin kata kunci 1 adalah, panti asuhan, kemudian kata kunci 2 mungkin adalah, pelatihan hemat energi misalnya gitu ya, itu kata kuncinya ya. Dan kata kuncinya itu adalah minimal 3 dan maksimal 6 kata kunci ya, itu. Kemudian berikutnya adalah ini bagian A adalah, format abstraknya dan kata kuncinya. Bagian B-nya adalah klaim Anda, klaim kreativitas Anda, gitu. Jadi, ide Anda ini maksudnya ide Anda ini, Anda anggap kreatif karena apa sih gitu? Apa sih sisi kreatifnya dari ide Anda ini gitu, ya. Misalkan tadi membuat krim kulit kinclong gitu ya, ternyata ide kreatifnya itu adalah, eee, bisa menggunakan apa, eee daun jeruk misalnya gitu ya, daun jeruk atau daun apa gitu, pakai daun semangka misalnya gitu ya, bisa gitu atau daun kates, terus, bisa bikin krim ini. Nah, kreativitasnya itu adalah biasanya daun kates itu digunakan untuk apa, tapi di sini kita bisa, ganti fungsinya menjadi bisa buat krim, kayak gitu ya. Itu contoh kreativitasnya. Atau kalau misalnya, di apa namanya, di pengabdian masyarakat misalnya gitu, kreativitasnya misalnya biasanya kita, kalau apa namanya, kalau anak panti asuhan itu biasanya, eee, cara mendidik mereka tuh, cara mengajarkan mereka hemat energi itu seperti ini gitu ya, biasanya seperti ini, tapi kita punya cara lain nih gitu. Nah, itu juga termasuk dalam kreativitas ya. Kemudian ada klaim tentang kemanfaatan. Nah, ini maksudnya kita bicara tentang dampak ya. Jadi, kalau Anda punya ide kreatif tentang sebuah krim, ini dampaknya apa sih gitu, dampaknya apa sih gitu. Misalkan Eee, untuk pengabdian misalkan dampaknya ini bisa nih membuat satu panti asuhan itu ya supaya supaya mereka tuh bisa terlatih hemat energi sehingga panti asuhannya pun sebetulnya bisa bayar listriknya bisa lebih ringan gitu ya karena anak-anaknya sudah pada sadar untuk, hemat listrik misalnya gitu. Nah, misalnya seperti itu ya jadi nah ini bisa mau dampak secara lokal bisa, provinsi bisa, atau mungkin dampaknya secara negara bisa. Apalagi kalau Anda nanti ternyata ide Anda itu ternyata nyangkutnya ke, gagasan futuristik misalkan itu bisa sampai ke dampak
negara atau regional atau dunia, gitu ya. Tapi bisa juga dampaknya ke level kelurahan yang nggak apa-apa, gitu ya. Tapi yang penting Anda punya klaim kemanfaatan, gitu ya. Nah, kemudian, kalau bisa Anda punya daftar pustaka yang dijadikan acuan. Mungkin di step awal ini belum begitu banyak daftar pustakanya, tapi kalau Anda punya 1 atau 2 silakan aja dicantumkan di situ ya, di klaim ini, gitu. Seperti itu. Oke. Kemudian apakah sudah ada yang memberikan pertanyaan? Belum ya? Belum nanya ya? Oke. Kemudian untuk workshop-nya untuk poin-poin penilaiannya. Nah, ini saya ambilkan dari poin penilaian di pedoman, PKM 2023 ya. Jadi ada 5 bagian yaitu kreativitas, ya, kesesuaian tahap pelaksanaan, kemudian ini bicara tentang potensi dan ketepatan impact gitu ya. Kemudian ada penjadwalan kegiatan dan penyusunan anggaran biaya. Jadi nanti, target dari FKM ini adalah nanti, eee, di akhir Anda akan mengumpulkan satu draft proposal yang sudah sampai kepada penjadwalan kegiatan dan penyusunan anggaran biaya, gitu ya. Nah, di mana nanti poinnya adalah urgensi permasalahan, ya, cakupan pengguna itu 15 poin, ya. Kemudian kreativitas, gagasan solusi, misalkan orisinalitas, kemudian apakah, eee, solusi Anda itu berbasis masalah, ya problem base ya. Jadi artinya problem base itu artinya solusi ini bukan solusi yang mainstream karena problemnya beda gitu. Jadi artinya, eee, mungkin ada problem, misalkan problem masalah kulit misalnya gitu ya. Nah, saya nggak tahu nih kalau di biologi gimana ya, kalau masalah kulit gitu ya, masalah kulit kemudian ternyata, kalau secara umum, ada satu solusi yang umum untuk masalah misalkan gatal-gatal misalnya gitu ya. Nah, tapi Anda menemukan bahwa di Yogyakarta ini ternyata unik-unik misalnya gitu, ada keunikan di Yogyakarta misalnya gitu ya. Misalnya, eee, ternyata kulit orang Jogja itu beda gitu. Nah, sehingga solusinya pasti beda gitu, bukan solusi yang mainstream. Nah, di situ letak kreativitasnya. Jadi nanti Anda akan dinilai, problem Anda ini, solusi Anda ini apakah problem base atau general banget gitu. Nah, dan apakah dia spesifik, ya, artinya ini bukan ya seperti tadi ya, ini bukan, namanya solusi yang umum, tapi solusi yang memang spesifik di sebuah area problem yang spesifik gitu ya. Kemudian measurable artinya kalau ada orang lain nanti yang akan mengulangi cara Anda, itu nanti bisa diukur gitu loh, apakah dia lebih baik atau lebih buruk atau bagaimana gitu ya, tapi dia ada measurement-nya, ada metriknya gitu ya. Misalkan kalau untuk masalah krim tadi ada metriknya misalkan, eee, ada peningkatan ini enggak, ada peningkatan, eee, kualitas nggak dibandingkan dengan krim-krim yang sudah ada misalnya, itu namanya measurable, itu. Jadi bukan kreativitas yang ini ya, bukan kreativitas yang mengawang-awang gitu ya, tapi memang ada ukurannya, gitu ya. Kemudian, kesesuaian tahap pelaksanaan ini berarti nanti Anda akan nanti ya di proposal akhir itu Anda akan, diminta untuk, merancang timeline-nya ya, timeline-nya, ya kan. Misalkan kalau di PKM kemarin itu timeline-nya itu adalah timeline untuk waktu 5 bulan, itu Anda bisa nggak melakukan itu, membuat, skema skema kerja untuk 5 bulan misalnya gitu ya. Nah, kemudian ada potensi produk, ya, kemudian ada ketepatan iptek, standar, regulasi, dan metode digunakan, itu adalah 25 poin, ya. Tapi ini bukan penilaian di abstrak ya, ini poin penilaian di draft proposal ya. Jadi ini bukan bukan jadi abstrak ini nanti akan sebagai ini aja, akan diperlakukan sebagai, ide awal gitu ya, diperlakukan sebagai ide awal, nanti yang dinilai itu adalah ininya, draft proposalnya, ya. Sehingga nanti ini akan kita lakukan sampai sekitar bulan akhir Januari gitu ya. Kemudian nanti ada penjadwalan kegiatan personalia dan juga nanti penyusunan anggaran biaya. Nanti di workshop-nya kita akan bedah 5 poin ini gitu ya, di workshop-nya nanti, workshop 1 dan workshop 2 gitu.
Ya, itu poin-poin penilaiannya. Kemudian workshop-nya sendiri itu nanti saya sudah merancang ini workshop untuk PKM 1 dan PKM 2, di mana di workshop di proposal PKM 1 itu kita lebih menitik beratkan dulu kepada pengenalan aturan PKM, kemudian formatting proposal, dan bagaimana kita mengkonvert atau menuangkan ide abstrak ke skema PKM yang sesuai. Itu adalah di workshop yang pertama. Sedangkan di workshop yang kedua itu adalah workshop untuk penyusunan anggaran, pembagian tugas, dan yang mengacu pada pedoman PKM 2023. Jadi ada 2 bagian ya. Nanti pertama kita mengenali dulu template-nya bagaimana, formatting-nya bagaimana, kemudian nanti sekaligus juga nanti memasukkan ide itu seperti apa. Nah, tapi di workshop 1 ini belum bicara masalah anggaran. Kita masih bicara masalah ide, kemudian nanti dasar pustakanya, dasar teorinya, ya kemudian nanti apa namanya, mengeksplor kreativitasnya seperti apa, itu ada di PKM 1. Sedangkan di PKM 2, proposal PKM 2 itu adalah nanti lebih kepada bagaimana menyusun anggaran, kemudian bagaimana pembagian tugasnya gitu ya. Seperti itu. Oke. Kayaknya itu ya. Oh ya, satu lagi saya mau memperlihatkan contoh-contoh ya. Contoh-contoh ini proposal yang tahun ini masuk ke PIMNAS ya. Sayang sekali yang dari Atmajaya itu tidak masuk ya, PIMNAS ya. Tapi masuk pendanaan cuma 1, tim saya gitu ya. Tim apa namanya, Thermosense gitu ya. Itu nggak masuk. Tapi kita lihat beberapa contohnya. Misalnya PKM ini, PM itu pengabdian masyarakat ya, pengabdian masyarakat. Misalnya contoh ini, kita ambil dari IPB. Mereka menyebutnya sebuah kegiatan namanya Pandawa 5 ya. Penguatan karakter integritas anak-anak pemulung rumah langit melalui metode kolaboratif learning. Jadi, Anda bisa lihat di sini, ini pengabdian masyarakat ya. Ditujukan kepada anak-anak pemulung di mungkin sebuah komunitas namanya Rumah Langit gitu ya. Jadi ini mungkin nama komunitas ya. Gitu. Jadi ini mitranya di komunitas Rumah Langit. Nah, kemudian jadi mahasiswa ini yang dipimpin oleh Saudari Nur Indah ini, itu dia mempunyai satu metode untuk menguatkan karakter integritas dengan namanya metode kolaboratif learning, gitu. Ya, kolaboratif learning. Oke, ini contohnya satu. Kemudian ada berikutnya, mungkin untuk yang pengabdian masyarakat, misalkan program sekolah lebah madu ya di Muara Sikabaluan. Jadi mungkin ini apa namanya, mitranya adalah mungkin masyarakat di Muara Sikabaluan ya. Gitu. Jadi program sekolah lebah madu. Jadi dia mungkin mereka mengadakan sebuah penyuluhan barangkali ya, atau pelatihan untuk lebah madu. Itu misalnya ya. Gitu. Nah, itu pengabdian masyarakat. Kalau yang lain misalnya, kalau saya ngambil yang KC gitu ya, ini yang biasanya saya selalu menjadi pembimbing untuk atau pendamping untuk PKM KC. Nah, PKM KC misalnya, nih, rancang bangun EGV dengan platform Swift Drive. Saya memang dulu disertasinya EGV nih. Ini saya kaget ada yang bikin EGV, rancang bangun. Jadi ini kalau PKMKC itu dia bikin-bikin ya, dia bisa bikin prototipe, bisa bikin konsep sih enggak ya, sampai prototipe biasanya untuk PKMKC. Atau misalkan yang gampang dimengerti misalnya monitoring dan extinguishing land forest fires. Ini bahasa Inggris ya dia. Itu pakai bahasa Indonesia deh. Alat pemandu dan pelacak pendaki terintegrasi GPS menggunakan teknologi RF dan GSM. Nah, ini untuk PKMKC ya. Nah, kalau PKMKC itu biasanya yang paling umum itu suka ada kata kuncinya tuh ini nih, misalnya Internet of Things gitu ya. Ini kata kunci nih. Jadi kalau Anda misalkan punya ide yang nanti bisa dikonekkan ke Internet of Things, kemungkinan akan dilihat, kemungkinan ya untuk PKMKC. Ada lagi yang apa, sistem cerdas gitu ya, sistem cerdas. Dan ada lagi
KC apalagi nih ya. Punya ada ini nama-nama microcontroller nih ya, STM32. Nah, ini ada IoT. Nah, selalu seperti ini. Saya mengamati beberapa tahun ini PKM KC-nya selalu bicara tentang IoT sama machine learning, atau ini ada deep learning ya. Ini ada deep learning. Inovasi robot cerdas sebagai pelatih kiper futsal. Pengen lihat ya. Itu ya. Nah, itu KC. Kalau yang Anda yang suka penelitian untuk RE, riset riset kolaboratif, riset eksakta ya. RE itu mana ya? Misalnya kalau di RE, tadi PM, RE ini misalnya. Sintesis nanokapsul, liquid nebulizer ekstra kayu, bajakah. Oh, ini kayu yang ini ya, kayu yang di Kalimantan ya. Dan daun cakar ayam berbasis polilaktik sebagai terapi non-smart. Nah, jadi ide kreatifnya adalah ini ya. Jadi ada sebuah, saya nggak tahu ini senyawa apa nih ya. Senyawa, kemudian ada sebuah apa namanya tanaman gitu ya, kemudian dikombinasikan untuk problem untuk kanker paru-paru ya, gitu. Terapi non-small cell lung kanker. Ya, itu misalnya contohnya. Jadi nanti coba Anda pikirkan ya, nanti punya ide apa gitu yang agak kreatif gitu ya. Problemnya apa, itu bisa Anda temukan dalam kehidupan sehari-hari. Dan nanti 2 minggu lagi, sebetulnya kami merancang tanggal 2 sebetulnya kami merancang ada workshop sih, webinar tentang pencarian ide. Jadi kalau Anda misalkan nanti, apa namanya, masih kebingungan dengan mencari ide, nanti 2 minggu lagi, tanggal 2 Desember itu akan ada webinar untuk pencarian ide. Nah, tapi saya baru dapat informasi bahwa ternyata tanggal 2 Desember itu adalah jadwalnya kelas pengganti. Nanti diumumkan lagi ya, tanggalnya tanggal berapa, tapi yang jelas setelah webinar yang ini ada webinar satu lagi namanya pengenalan pencarian ide gitu. Nanti kita akan lihat bagaimana sih cara mencari ide itu ya, nanti akan dibawakan. Sementara ini mungkin pembicaranya adalah Bu Ines, tapi nanti saya konfirmasi lagi gitu. Baik, mungkin itu sih yang bisa saya share pada hari ini. Apakah ada yang mau bertanya, dipersilakan. Langsung saja boleh. Sambil kita lihat-lihat ide-idenya ya. Kita lihat ide-idenya. Ini dulu. KMK itu adalah kewirausahaan. Kalau misalkan Anda tertarik dengan kewirausahaan, itu bisa seperti ini ya. Misalkan K itu apa ya? Kewirausahaan ya, bener ya? Misalnya ini ada lerak taksub contohnya. Kalau K itu biasanya ini Pak, apa namanya, sulitnya nanti di penghitungan keuangannya. Jadi biasanya banyak yang gagal kalau keuangannya nggak make sense, Pak. Ya, PKMK itu kewirausahaan, nanti dia harus sampai kepada ini ya, kayak apa namanya, bisnis Pembuatan proses. produk, ya bisnis prosesnya harus ada, Pak. Model bisnis ya, model bisnisnya ya. Ya, Jadi itu benar-benar sampai kewirausahaan. launch gitu sih, Pak. Jadi Iya. kayak bagaimana packaging-nya, ininya berapa, kemudian harga jualnya berapa, dan itu harus Iya. benar-benar make sense sih. Kalau di Iya. PKMK nanti biasanya agak sedikit strict-nya itu di proses pembiayaannya, Pak. Di proposal untuk pembiayaannya. Jadi kalau PKMK misalkan kita punya proposal, apa namanya, punya produk apa gitu ya, kemudian kita sudah survei pasar bahwa produk ini ternyata bakal ini nih, bakal bisa laku nih gitu ya. Kemudian nanti dia akan di proposal itu harus ada perhitungan tentang biaya produksinya berapa, kemudian mau dijual ke mana, segmen pasarnya. Yap. Nah, begitu nanti pendananya turun, mereka harus mewujudkan itu, mewujudkan apa namanya, semacam startup ya, atau mungkin
UMKM-nya lah gitu istilahnya. Nah, itu harus diwujudkan. Mhm. Nah, itu kalau kewirausahaan Benar benar, Pak. itu. Jadi kalau yang kewirausahaan tuh harus sedikit tricky, lumayan tricky di bagian finance-nya sih, Pak, biasanya Iya, yang Kak. itu. Harusnya kalau yang mau kewirausahaan mesti ada anggotanya dari FBE itu. Ya, buat hitung-hitung duit. Ada yang tanya itu, Gitu. Pak, sudah ada yang tanya. Oh, ya, silakan. Bapak, Ibu, ya, izin bertanya, jadi anggota kelompok itu apakah dari kita sendiri atau lalu jika kita tidak ada kelompok bagaimana ya? Oh ya, jadi diusahakan dulu aja mencari anggota kelompoknya ya. Nah, nanti kalau misalkan nggak dapet nanti eh, bisa ditanya ke grupnya ada yang belum dapat kelompok atau belum misalnya gitu ya. Atau nanti dari saya juga mungkin dari tim penalaran atau dari tim UKMKM akan bergerilya juga mencari teman-teman yang bisa. Kalau gini sih sebetulnya akan lebih enak kalau mencari sendiri ya. Karena apa? Karena itu biasanya kok ini kan sama kayak orang cari jodoh ini. Kalau cari jodoh kadang-kadang kalau dijodohin kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang nggak cocok ya, meskipun ada cocok juga, tapi ada risiko nggak cocok gitu. Kalau misalkan kita cariin teman kemudian, "Kamu masukin timnya ini ya," gitu. Ternyata mereka nggak chemistry-nya nggak dapet gitu. Nah, itu kan nanti malah nggak jadi nggak kompak ya, gitu. Nah, gitu ya mungkin ya, itu dari Mbak siapa, Mbak Eni ya. Oke. Kemudian tapi nanti kita akan coba usahakan kalau misalkan ada yang benar-benar susah dapat kelompok ya nanti kita bisa carikan siapa mungkin ada yang berminat segala macam ya, gitu. Kemudian dari Mbak Fitriana Diah Ayu Indiawati, "Selamat pagi Bapak dan Ibu, izin bertanya untuk tim ini kalau misalkan kita yang cari dan ada yang tidak setuju dengan timnya, apakah bisa diganti atau bagaimana?" Boleh, jadi nanti tim resminya itu nanti adalah yang didaftarkan pada saat Anda submit, draft akhir proposal. Jadi misalkan kalau di awal Anda sudah punya, berlima gitu ya, berlima misalnya. Tapi ternyata pada saat submit proposalnya, ternyata Anda melihat bahwa dari 5 itu ternyata yang ada satu yang nggak kerja misalnya gitu. Anda berniat untuk mengeluarkan dia dari tim, ya udah berarti Anda mendaftarkannya 4 gitu ya, boleh. Tapi nanti yang kita lihat sebagai anggota tim adalah nanti anggota tim yang di di apa, didaftarkan pada saat submit draft final gitu ya. Tuh. Nah, tambahan lagi begini, nanti kalau misalkan katakanlah sudah selesai nanti setelah FKM ini selesai ya, nanti, proposal-proposal ini akan kita follow up ya, baik yang juara maupun yang tidak, itu kan kita follow up lagi ya, terutama untuk, eee, untuk revisi berdasarkan pedoman yang baru gitu ya. Mau kita lemparkan semua ke, PKM 2024 sehingga nanti Anda tidak perlu terlalu bekerja keras banget untuk penyesuaian proposalnya gitu ya. Jadi tinggal tinggal benerin sedikit kemudian kita 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 submit-kan ke, eee, PKM 2024. Oh iya, satu lagi yang saya kelupaan adalah masalah kapan hari pernah ada yang nanya dosen pendamping ya. Apakah nanti pada saat submit proposal itu sudah harus ada dosen pendamping? Sebaiknya sudah, ya sebaiknya sudah. Ya, karena pengalaman kalau dosen pendamping itu, eee, dapat dosen pendamping itu mepet-mepet, itu nanti nggak maksimal pendampingannya, gitu. Jadi mungkin dari sekarang mungkin bisa diobrolkan dengan dosen pendamping misalnya gitu. Bahkan biasanya mungkin ide-ide Anda tuh mungkin bisa Anda dapat insight dari dosen gitu. Bisa jadi. Saya juga sebetulnya, saya pribadi ya, sebenarnya nggak terlalu percaya bahwa semua ide ini adalah ide murni mahasiswa. Saya sendiri nggak terlalu percaya gitu. Tapi mungkin ada beberapa yang benar-benar pure ya. Tapi, eee, di sini kalau saya lihat ada beberapa yang kayaknya terlalu advance dan itu ide dosen biasanya gitu. Nah, tapi coba Anda tanyakan dengan dosen terutama gini, kalau Anda punya ide
Anda punya ide awal gitu ya, ada ide awal, kemudian bisa Anda tanyakan kepada dosen, "Pak, ide saya ini bagus nggak?" Gitu. Nah, itu bisa seperti itu. Nah, kadang-kadang dosen dosen tuh tahu gitu, "Wah, ide kamu ini sudah ide 10 tahun yang lalu," gitu. Nah, tapi bisa juga nanti misalkan, eee, idemu kan udah 10 tahun yang lalu, tapi sebenarnya ini bisa dikembangkan supaya lebih kekinian dengan cara A, B, C, D. Nah, jadi itu gunanya dosen pendamping, ya. Jadi, Anda punya ide tapi cek dulu ke dosennya, ini idenya relevan nggak sih, dengan zaman sekarang gitu ya. Nah, seperti itu. Mungkin itu dari saya untuk yang pertanyaan Mbak Fitriana Diah Ayu ya. Ini ada lagi pertanyaan yang lain, dipersilakan kalau mau langsung juga boleh, langsung bertanya aja, open mic aja, tidak masalah. Ini PKM oh ya, dari Anda yang saya nggak tahu yang hadirnya ada yang dari hukum atau dari FISIP ya. Untuk skema hukum dan FISIP ada juga namanya PKM RSH, untuk penelitian di bidang di bidang humaniora, itu ada. Nah, ini sepertinya bagus nih. Efektivitas kecerdasan buatan model bot WhatsApp sebagai pertolongan pertama psikologis untuk kondisi kesepian. Jadi, masalahnya adalah masalah humaniora, kesepian pada mahasiswa, tuh. Mungkin Anda-Anda yang jomblo mungkin merasa kesepian kalau malam minggu barangkali gitu ya, mungkin ada solusinya ini nih. Nah, tapi menariknya adalah, kecerdasan buatan ini adalah, bukan teknik dari mahasiswa di bidang humaniora. Ini biasanya mahasiswa teknik. Nah, kesimpulan saya berarti di tim ini ada mahasiswa dari humaniora, ada misalkan dari sosiologi barangkali ya, tapi ada juga mahasiswa dari informatika mungkin gitu atau dari elektro. Nah, itu maka mereka join ya. Nah, ini menandakan bahwa tim ini adalah tim yang multi prodi. Nah, catatan saya adalah gini, kelihatannya loh ya, saya kalau melihat dari tim saya yang kemarin, yang di 2023 itu kami, tim saya tuh ada ketuanya dari arsitektur, anggotanya ada dari sipil, sama dari informatika gitu ya. Materinya atau topiknya adalah tentang pembangkitan listrik di dinding ya, di jadi bidangnya lebih bidang ke sipil ya, arsitektur sebetulnya gitu. Nah, eee, yang saya amati adalah begini, eee, kelihatannya proposal yang lolos pendanaan ya, belum PIMNAS ya, pasti lolos pendanaan, itu adalah proposal yang anggotanya multiprodi, ya. Kalau saya lihat, kebanyakan judul-judul di sini tuh kebanyakan judul yang multiprodi, gitu. Malah kalau nanti Anda baca di pedoman PKM 2023 itu ada disebutkan, multiprodi dan, multi angkatan gitu ya, dianjurkan ya. Nah, tapi saya udah curiga ini, dianjurkan ini jangan-jangan diwajibkan gitu. Sehingga karena gini, karena, situasinya di reviewer PKM itu adalah, reviewer-nya itu ada cuman beberapa puluh orang, tetapi jumlah proposal yang masuk itu sampai puluhan ribu. Sehingga mereka, membutuhkan cara cepat untuk mengeliminasi. Misalkan, eliminasi untuk dengan cara melihat kalau formatnya salah, eliminasi. Kalau dia pakai cover, eliminasi. Kayak gitu ya. Yang pokoknya yang melanggar peraturan, peraturan untuk ini, melanggar peraturan di pedomannya itu langsung dieliminasi. Nah, kemudian begitu lolos di tahap pertama, tahap tahap administrasi pertama itu nanti mungkin akan dilihat lagi gitu loh, cara gampangnya gimana, "Oh, multiprodi nggak?" Gitu. Wah, kalau multiprodi pertahankan, kalau satu prodi aja dibuang, jangan-jangan gitu. Kemudian setelah itu mungkin masih banyak proposal masih banyak, kemudian multi angkatan nggak gitu. Karena saya curiganya begini, biasanya yang lolos pendanaan dari UAJ itu adalah dari FTB, dari biologi. Ternyata tahun kemarin FTB nggak lolos. Saya curiganya di situ, karena biasanya FTB itu biasanya satu prodi biasanya, gitu. Nah, itu nanti ya mungkin perlu dipertimbangkan, eee, kalau misalnya mencari anggota, mungkin diusahakan anggotanya multi prodi, multi angkatan, gitu. Contohnya misalkan kalau ada, apa namanya,
di bidang biologi misalkan, gimana sih caranya bikin penelitian biologi tapi ada anak non biologinya gitu. Misalkan kalau ada ngajak anak informatika misalnya gitu. Nah, mungkin begitu Anda, melakukan penelitian, datanya itu nanti diolah di mahasiswa informatika. Mungkin menggunakan metode-metode di bidang informatika barangkali, misalkan deep learning misalnya gitu ya, seperti itu. Itu tuh sebenarnya bisa gitu ya, sebenarnya bisa, ya. Apalagi contohnya tadi itu, yang ini, yang apa, pakai artificial intelligence, tapi untuk mengatasi kondisi kesepian pada mahasiswa. Ini kan menarik ini sebenarnya, ya. Bidangnya sosial, tapi solusinya IT, gitu ya, atau solusinya AI ya, artificial intelligence. Itu cukup menarik sih kalau saya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Marcelinus Evan. Selamat pagi, izin bertanya apakah untuk inovasi yang diangkat itu sifatnya normatif, jika dalam rancangan anggaran itu bagaimana, dan jika di dalam inovasi tersebut berdasarkan situasi dan kondisi yang selalu berkembang? Tidak pasti, bagaimana penetapan anggarannya? Eh, sebentar. Normatif ya? Normatif, Lanjut ya, nih aku punya keluarga, coba. gimana Bu? Nggak kurang jelas suaranya? Kalau ini, bagaimana jika dengan inovasi tersebut berdasarkan seperti gini, sebetulnya yang dia problem yang nanti diangkat itu adalah problemnya lokal aja nggak apa-apa. Jadi, kalau misalkan dia selalu berkembang tidak pasti, nggak apa-apa, tapi problem yang kira-kira problem itu akan ajek atau akan stabil dalam waktu beberapa bulan atau mungkin setahun terakhir lah gitu ya, itu nggak masalah sih sebetulnya, gitu. Jadi ambil aja problem itu, kemudian silakan dicari, solusinya yang, eee, apa ya, mungkin out of the box lah gitu ya, gitu. Terus untuk anggarannya, rancangan anggaran tuh biasanya, nah saya punya contoh rancangan anggaran tuh, kalau di ini PKMKC ya, PKMKC itu nanti kita akan bahas pada saat workshop, tapi nggak apa-apa kita lihat dulu. Anggaran tuh seperti ini anunya, seperti ini, skemanya ya. Jadi dia adalah bahan habis pakai, ya ada bahan habis pakai, kemudian sewa jasa, kemudian transportasi lokal, ya, kemudian lain-lain. Ini skemanya untuk anggaran. Kayak misalkan kalau saya bayangkan kalau kasus atau namanya atau proposal yang judulnya ini ya, misalkan yang tadi artificial kecerdasan buatan gitu ya. Mungkin dia butuh dana untuk apa, untuk membuat kuesioner misalnya gitu ya, mungkin kuesioner atau mungkin buat kalau bahan habis pakai ATK-nya gitu ya, atau mungkin nanti kalau, sewa jasa mungkin Anda mungkin, perlu menyewa programmer misalnya gitu ya. Idenya dari Anda tapi, untuk mengkodenya atau mengkode di mobile app misalnya gitu, itu pakai programmer misalnya, itu ada sewa dan jasa. Seperti itu sih kalau kalau format anggarannya, gitu ya. Nanti kita Tapi bedah lebih kayaknya lanjut. Ya, gimana, tapi Bu? kayaknya itu yang ditanyakan mengenai ini deh, Pak, apa namanya, kalau misalkan ada tambahan, misalkan belum ada anggaran dituliskan, Oh terus tiba-tiba mau beli gitu, Pak, kayaknya. oh gitu? Iya iya. Iya. Jadi gini, ada perubahan di anggarannya ya. Pengalaman Mhm kemarin mhm. waktu ini kalau sudah masuk ke PKM-nya ya, Iya. biasanya, apa namanya, kalau anggaran itu berubah ya, anggaran misalkan tadinya beli ini kalau di TI ya, tadinya mau beli mau beli Arduino, tapi ternyata butuhnya Raspberry ternyata gitu. Nah, itu masih boleh, tapi nanti pas di laporan penggunaan anggarannya itu dikasih tahu, ada perubahan, penggunaan penggunaan dana gitu, itu ada. Jadi pada saat misalkan menerima dana, kita udah masuk pendanaan, itu kita selalu membuat apa namanya, laporan keuangan ya, ada logbook-nya gitu ya, itu nanti
bisa dilakukan misalkan ada perubahan penggunaan anggaran, tapi tidak boleh misalkan kalau anggaran untuk Arduino misalkan anggarannya 2 juta misalnya gitu ya. Nah, untuk penggantinya biasanya tidak boleh di atas 2 juta gitu. Nah, Iya, seperti itu. Tapi nanti benar-benar. heeh. Nah, tapi itu nanti ada dana kampus ya, ada dana kampus. Nah, dana kampusnya yang fleksibel. Jadi kalau misalkan kita butuhnya Raspberry, ya nanti dana buat Raspberry-nya itu kombinasi antara dana Raspberry-nya dengan dana kampus gitu loh. Jadi bisa nggak menyalahi, ketentuannya Bilmawanya atau ketentuan dari Diknasnya gitu. Seperti itu sih Kalau bisa sebenarnya. malah tidak ada, kalau bisa nggak ada perubahan ya Pak ya, Kalau karena bisa nggak ada kalau yang perubahan, heeh. lolos PIMNAS biasanya harus yang sesuai teman-teman. Oke. Nah itu dia Kayak informasi jadi kalau tambahan tuh. kalau ada perubahan ya mungkin reasonable kali ya Pak ya. Kalau misalkan Mhm, tadi misalkan, misalkan nih teman-teman butuh transport buat apa gitu kan ya, ya ini dikit lah misalkan transportnya dikurangi atau misalkan mau digunakan ke yang lain kayak gitu. Tapi yang penting tidak boleh biayanya tuh berubah atau apa, tapi yang mhm, penting tidak terlalu signifikan lah perubahannya, biasanya kayak gitu mhm, teman-teman. mhm. Dan kalau misalkan tiba-tiba mau berubah, awalnya beli barang A, kemudian berubah jadi barang B, itu sebenarnya tidak masalah asal biayanya masih reasonable ya, Pak, ya? Iya, Apalagi itu kan mhm, dilihat reasonable apa enggaknya sih mhm, dananya itu, gitu. iya, Heeh. yang penting Dan itu itu teman-teman. memang nanti harus habis, nggak boleh sisa. Iya iya, Heeh, jangan disisakan teman-teman, harus habis. jangan. Tapi tim saya Iya. kemarin sisa Rp1, gimana ya kemarin? Sisanya Rp1, beneran. Kemarin ini, Pak, mungkin mungkin di apa namanya, waktu kan ada proses pemaparannya mungkin ya, Pak, ya, pas kemarin? Mhm, pas PKP Iya 2 itu itu. ya, mhm. Mhm mhm mhm. Ya Biasanya itu, mungkin belum siap, nah karena itu kita ada FKM ya, Pak, ya? iya makanya di UKM kita akan coba bongkar ini, soalnya Iya nanti kalau di peraturan itu ada do and don't-nya nih di sini, tidak iya diperkenankan misalkan, tidak boleh ada anggaran untuk honorarium misalnya, itu nggak boleh, atau iya konsumsi untuk tim nggak boleh, terus pembelian penyimpanan data, jadi nggak boleh beli flash disk, nggak boleh beli PC, nggak boleh beli laptop, gitu. Jadi iya pembelian kuota internet pun ada per bulan berapa apa, per tim itu berapa rupiah per bulan, itu ada. Jadi ini nanti yang akan kita bongkar di workshop 2 ya tapi kalau misalnya Anda mau melihat, eee, contoh anggaran biayanya itu, apa namanya, pedomannya itu nanti di grup WAG itu ada di description-nya itu sudah saya masukkan ini link ke pedomannya. Jadi silakan dilihat saja ya di description grup WA-nya itu ada link ke sana. Jadi ada nih nanti anggaran biaya gitu ya, gitu. Oke, mungkin saya lanjut dulu ke ini ya, ke Mas Erik Daniswara ya. Selamat pagi, saya ingin bertanya, saya pernah dengar kalau misalnya kita lolos PKM nanti ada semacam sistem untuk di-convert ke SKS, kurang lebihnya. Oke, ini masalah converting SKS sejak PKM 2021 kalau nggak salah itu sudah karena terkait dengan apa namanya, program Kampus Merdeka dari Mas Nadiem juga gitu ya. Jadi ada convert SKS. Ini kalau saya kasih lihat di pedomannya itu konversi RKS-nya begini. Ini contohnya saja ya, contohnya saja sebentar. Untuk konversi SKS. Ini ada konversi, SKS ya, rekomendasi RKS, penyetaraan SKS. Nah ini nih, seperti ini. Jadi gini, dari Simbelmawa atau dari Diknasnya itu, menganjurkan bahwa, peserta PKM yang terlibat, di PKM ini, kegiatannya dapat dikonversi ke dalam SKS. Nah, mereka memberi ancar-ancar seperti ini, atau memberi arahan seperti ini. Misalnya lolos tahap 1, ini maksudnya lolos tahap, apa namanya, administrasi ya. Jadi secara template lolos, proposal lolos, gitu ya. Nah, jadi kalau tahap 1 tuh tahap pemeriksaan administrasi. Administrasi beres, nanti kan review berikutnya kan pemeriksaan konten gitu ya. Nah, ketika lolos tahap 1 nanti, sebetulnya mahasiswa itu layak untuk diberikan,
konversi SKS 1 sampai 2 SKS. Kemudian kalau proposalnya itu didanai, lolos didanai, maka anggotanya bisa mendapatkan 3 sampai 5 SKS. Tambahan ya, jadi ini tambahan SKS. Jadi artinya kalau misalnya Anda apa namanya, cuman berhenti sampai didanai nggak lolos PIMNAS, itu nanti SKS-nya jadi 1 tambah 3, 4 sampai 7 SKS. Gitu ya. Nah, kalau sampai lolos PIMNAS, ya, itu 2 sampai 3. Jadi, kalau misalkan lolos sampai PIMNAS total, itu nanti Anda akan mendapatkan 6 sampai 10 SKS. Gitu. Jadi, itu arahan dari Dikti. Nah, cuman biasanya itu nanti, sangat tergantung pada kebijakan dari prodi masing-masing. Tetapi jangan khawatir karena beberapa bulan lalu saya dan, sudah Pak Warik 3, Pak Yosef itu sudah mensoundingkan kepada para Wadek 3 di semua fakultas Atmajaya itu untuk memfasilitasi ini, gitu ya. Jadi nanti silakan ditanyakan kepada, Warik 3 masing-masing. Sekarang udah nggak ada Warik 3 ya, sekarang ke Warik 1 ya sekarang. Jadi Warik silakan 1, ditanya Pak. ke Iya. ya, sekarang ke Warik 1 ke Wadek 1. Kalau Warik masih Wadek 1, 2, 1. 3. Tapi kalau Wadek sekarang itu 1 sama 2. Wadek, dekan. Heeh, wakil dekan itu. Jadi silakan bertanya kepada wakil dekan masing-masing, wakil dekan 1 ya, aturannya di fakultas bagaimana untuk ini, untuk, konversi SKS di, fakultasnya masing-masing ya. Kalau arahan Dikti seperti ini, kalau di teknik industri itu bisa dikonversi ke dalam mata kuliah namanya pembelajaran profesional, itu ada. Itu bisa dikonversi ke sana. Tapi kalau di program studi yang lain atau fakultas yang lain saya kurang paham. Nah, itu bisa ditanyakan kepada wakil dekan masing-masing, wakil dekan 1. Karena memang sudah ada surat edarannya dari Warek 3 gitu ya. Ya, untuk SKS. Jadi ada kesempatan untuk mendapatkan konversi SKS. Nah, makanya Anda mesti berusaha untuk ini, berusaha untuk lolos tahap 1 lah paling enggak gitu ya. Jadi artinya Anda mesti, template-nya harus bener gitu ya, template harus bener, spasinya bener, font size-nya, font style-nya itu harus bener juga gitu ya. Itu ini yang harus diusahakan. Ya, masa sih nggak lolos tahap 1 gitu ya. Gitu. Oke. Berikutnya, Mas Arya nanya, apakah boleh dalam beberapa tim memiliki dosen pembimbing yang sama? Boleh. Jadi, satu dosen pembimbing, istilahnya bukan dosen pembimbing sih, kalau di PKM itu istilahnya dosen pendamping ya, tapi nggak apa-apa. Satu dosen pendamping itu di PKM itu dijatah 10 tim, ya. Jadi, satu dosen pendamping dijatah 10 tim, jadi boleh ya. Dan bagaimana solusinya apabila sebuah tim belum memiliki dosen pendamping atau dosen pembimbing? Mungkin bisa nanti diinfokan ke tim UKM-KM ya, nanti biar saya tanyakan ke fakultasnya yang terkait ya, pengennya dosen dari fakultas mana gitu. Nanti bisa saya tanyakan apakah ada yang membimbing mahasiswa ini gitu ya. Itu boleh nanti silakan ditanyakan ke UKM-KM ya, kalau misalkan belum menemukan dosen pendamping, gitu. Begitu, ada lagi pertanyaan? Tanya banyak nih. Oke. Jadi untuk SKS jangan khawatir ya, ini cuma memang beberapa prodi sepertinya masih harus membahas ini, tapi nggak apa-apa, tapi bisa ditanyakan ke Wadik 1. Kemudian apalagi ya? Nanti sekedar info aja, nanti kalau misalkan ikut PKM-nya gitu ya, nanti laporan luarannya adalah laporan kemajuan. Oh iya, biasanya luaran dari PKM itu adalah laporan kemajuan, laporan akhir, dan artikel ilmiah. Tapi sejak PKM yang 2023 itu ada akun media sosial. Jadi, eee, apa, bisa akun IG, bisa akun YouTube ya. Jadi dia ada kewajiban untuk memposting kegiatan, ketika sudah didanai, itu kewajiban untuk memposting kegiatannya. Itu ada di akun media sosial. Seperti itu ya.
Nanti kalau Anda lihat di aturan-aturan di pedoman umum itu nanti Anda lihat nih, setiap skema itu ada kriteria keilmuannya gitu ya. Jadi ada beberapa skema yang harus sesuai bidang ilmu, ada yang tidak harus gitu ya. Tapi yang penting sekarang untuk tahap pertama di FKM ini adalah silakan Anda membuat abstrak ya, abstrak. Jangan dulu berpikir tentang skemanya, karena nanti skema akan kita bedah nanti kemudian ya. Jadi ide liar dulu aja. Jadi Anda berpikir liar dulu, idenya apa, silakan diformulasikan. Ada problem apa sih gitu. Entah problemnya itu sosial, entah itu problemnya eksak gitu ya, atau problemnya ada di apa. Karena soalnya ada problem, solusinya mungkin bukan solusi membuat alat, tapi bisa aja solusinya adalah pengabdian masyarakat, bisa jadi ya. Kayak tadi masalah kesepian, bisa jadi solusinya bukan dari AI tadi, tapi mungkin solusinya adalah dari, oh ternyata ada sekelompok mahasiswa yang kesepian, oh kalau gitu kita buatkan skema pengabdian misalnya gitu ya. Pengabdian kepada masyarakat, kan mahasiswa kan juga masyarakat, gitu ya. Nah itu juga bisa dibuatkan skema pengabdian, atau skemanya bukan dari AI, tapi mungkin ternyata ada ide membuat satu senyawa aromaterapi gitu ya, sehingga orang yang kesepian tuh bisa jadi vibes-nya tuh nggak kesepian. Ada formulanya, nah misalnya gitu. Jadi untuk masalah yang sama itu bisa jadi, solusinya tuh macam-macam, gitu ya. Tergantung apa yang Anda pikirkan, gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Nanti jangan lupa mengirimkan apa namanya? Kok mengirimkan apa sih? Mengisi daftar hadir, ya. Nanti sebagai bocoran info aja bahwa nanti webinar yang hari ini sama webinar yang tentang pengumpulan ide itu akan dijadikan satu sertifikat untuk Spama, ya. Jadi silakan ikuti terus, stay tune, ya. Kemudian untuk workshop-nya nanti juga akan ada spamanya juga, jadi silakan ikut workshop-nya. Ketika kita buatkan sertifikat untuk bisa diajukan atau diklaimkan sebagai poin Spama, silakan. Ya. Oke, baik. Mungkin kalau nggak ada pertanyaan, karena waktunya mungkin udah cukup ya. Jadi pesan saya silakan silakan Anda mencari, mengeksplor ya. Deadline-nya untuk yang tahap pertama itu sampai tanggal 8 Desember ya untuk pengumpulan abstrak ide kreatif. Jadi silakan Anda masih ada waktu untuk membuat abstrak, kan nggak terlalu sulit ya. Yang susah itu malah sebetulnya mencari idenya gitu ya. Jadi silakan Anda mencari ide. Kalau mungkin perlu konsultasi dengan tim penalaran, boleh nanti lihat nomor HP saya di grup WA. Itu mau tanya-tanya ide secara pribadi juga silakan gitu ya. Jangan takut bertanya pokoknya ya. Tapi jangan mikirkan skema dulu, ide dulu aja ya. Yang paling penting itu problem dulu gitu. Problemnya apa? Begitu. Bu Tika, ada yang mau ditambahkan? Kalau dari saya, teman-teman jangan khawatir dulu, Pak, jangan takut dulu untuk kegiatan PKM ini. Jadi, tetap positif pikirannya, maksudnya jangan takut, "Wah, nanti PKM gimana ya? Kegiatan kuliahku gimana? Praktikumnya gimana? Aduh, jalan mainnya bisa nggak ya?" Gitu. Jangan terlalu dipikirkan dulu, tapi yang penting teman-teman, atau mungkin teman-teman yang berpikiran, "Aduh, bisa nggak ya bikin proposal yang baik? Bisa nggak ya?" Takut, maksudnya teman-teman bisa jadi takut, "Wah, kalau udah bikin nanti takut nggak lolos atau apa." Jangan khawatir dulu karena teman-teman nanti akan difasilitasi oleh kampus dengan adanya kegiatan FKM ini sih, Pak. Kalau saran saya gitu sih, Pak. Oke, Jadi jangan takut jangan pokoknya. takut dulu, ya Hmm. masih Jangan ada overthinking kalau workshop istilah selanjutnya. Jadi jangan overthinking. Nah, yang overthinking ya. Oke. Ya, mungkin itu aja, Pak. terima kasih Bu Tika. Mungkin kita perlu dokumentasi ya. Ini dokumentasi Arya atau siapa dari anggota tim penalaran tim UMKM bisa men-SS
Silakan kameranya di on ya, open kamera, kita akan dokumentasi dulu. Ini view-nya together mode. Kok gini sih? Sebentar. Saya nggak pernah pakai together mode. Yuk, silakan open apa namanya? Open kamera ya. Kameranya di on. Ya, yang kucel-kucel nggak apa-apa, jangan takut terlihat kucel belum mandi. Yang lain silakan. Pak, mungkin sharingnya bisa di off-kan dulu Oke, untuk saya ini ya. screenshot. Sip, sudah. Oke, Erik ya. Sebentar ya Pak, saya setting dulu. Siap. Oh, Arya di kampus ya? Kampus 2 kayaknya. Iya, Pak. Oke. Bukannya kampus 3, Ar. Kampus 3 ya? Oh, sebelahan kalian. Oke, yang lainnya ayo on cam dulu. Saya screenshot ya. Oke. 1, 2, 3. Kayak bebas. Lagi ya. Kayak bebas ya. Kayak bebas Oke. gini. Gini. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Sudah ya. Oke, terima kasih Mas Erik. Oh, apa? Ini ada tadi ada raise hand, enggak ya? Baiklah, oh ada Bu Gita ternyata di sini. Selamat pagi, menjelang siang Bu Gita. Tapi katanya sambil ngawasin praktikum katanya. Apa praktikum sih? Ada acara apa di kampus itu ya? Oke. Kuliah Baik, Archer Series, Pak. mungkin itu aja untuk webinar hari ini. Nanti tunggu info berikutnya untuk webinar selanjutnya, yaitu pencarian ide. Dan jangan lupa deadline untuk pengumpulan abstrak adalah tanggal 8 Desember ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan terus kontak di grup WA. Nanti mungkin dari tim UKMKM akan memberikan lagi kesempatan bertanya di IG gitu ya. Jadi silakan saja dipantau terus. Baik, terima kasih untuk waktunya dan kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya, dan pesan saya tetap semangat ya. Jangan menyerah. Ini lomba yang level internasional, dan jangan ini apa namanya, jangan jadi jago kandang gitu ya. Kita harus berani keluar gitu ya, keluar dari kenyamanan gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali, dan saya end meeting. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, Terima kasih banyak semuanya. saya izin leave. Oh, matiin dulu ya. Stop.